Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, anak-anak yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita mencoba untuk memahami sedikit informasi mengenai pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah Bait Allah. Sesuai dengan kitab Taurat, nanti bisa dicek Keluaran 13 ayat 2 ya. Bahwa dikatakan sesuai hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah atau dipersembahkan kepada Allah. Ini mengingatkan kita pada peristiwa di mana bangsa Israel ketika dibebaskan dari bangsa Mesir. Ya. Waktu itu ada tulah hukuman. Setiap anak laki-laki sulung akan mati kalau di rumah orang Israel tidak diolesi pintu rumahnya dengan darah anak domba. Ketika itu tulah itu berlaku kepada semua yang sulung, baik itu binatang, baik itu manusia, akan mati kalau tidak ada tanda, yaitu diolesi darah anak domba. Nah, orang-orang Israel taat. Mereka pun mengolesi pintu-pintu rumah dengan darah anak domba, dan anak sulung mereka pun selamat. Mungkin simbol darah anak domba itu sudah menjadi nyata ketika Yesus sendiri akhirnya mempersembahkan tubuh dan darahnya di atas kayu salib. Dan darahnya lah menjadi keselamatan bagi jiwa-jiwa. Simeon, ya, seorang tokoh Yahudi, ya, pada waktu itu mungkin dia sebagai imam yang menerima Yesus, yang menatang Yesus, menggendong Yesus, kanak-kanak Yesus yang berumur 40 hari, menerima persembahan Yesus. Dan yang nantinya persembahan itu tidak lain adalah persembahan diri Yesus di kayu salib. Dan Simeon telah melihat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini harus digarisbawahi. Simeon melihat keselamatan yang datang dari Allah. Kita perlu merefleksikan bahwa kita mengimani Yesus Tuhan kita. Dan kita percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa melalui aku, ia akan sampai kepada Bapakku. Maka ada lagu, pintu satu-satunya Tuhan Yesus. Coba nyanyi bersama yuk. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus. Ya, nanti nyanyikan kalau Anda memasuki Porta Sancta. Anda diingatkan, akulah pintu. Yesus bersabda, Porta Sancta, pintu suci. Bahwa kita hanya pasti diselamatkan kalau melalui pintu belas kasihan, pintu kerahiman, pintu cinta kasih, pintu keselamatan yang disediakan Tuhan sendiri. Mana mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia? Mungkin badannya bisa selamat, tapi jiwa dan rohnya manusia tidak berkuasa. Maka kita bersyukur bahwa yang menyelamatkan kita bukan manusia. Bukan usaha manusia apapun.
mau ibadah berapa kali, mau puasa berapa kali. Itu usaha manusia dan gak pernah cukup untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau Tuhan sendiri yang mempersembahkan keselamatan itu bagi kita, dan itulah yang pasti dan mungkin bagi keselamatan. Hal yang kedua perlu kita pahami bahwa pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa adalah penyucian. Penyucian sesudah seorang ibu melahirkan. Memang tradisi Yahudi pada saat itu seorang ibu yang melahirkan ya itu belum harus disucikan. Maka dia harus melakukan sebuah ritual. Itu tadi persembahan tadi ya. Agar ia kembali suci. Imamat 12 ayat 9. Jadi makanya pesta ini dulu disebut pesta Maria, karena Maria juga ikut disucikan. Loh, Maria kan dikandung tanpa noda, Romo. Betul. Sebagai manusia ia juga taat, seperti Yesus juga taat. Sebenarnya Yesus gak perlu mengikuti tata cara ibadah orang Yahudi, kan dia sudah putra Allah. Tapi dia mau mengajar kita supaya kita menjadi orang yang taat. Memberi teladan. Kok Yesus dibaptis, Romo? Yesus kan sudah putra Allah. Ia mau memberi teladan kepada kita. Sebagai manusia dia memberi teladan yang baik. Agar kita meneladani apa yang dia taat. Dia taat kepada perintah Allah. Dia taat pada hukum Allah. Tidak semau-maunya. Maka kita diberikan teladan juga. Ya. Jadi karena penyucian itu diperlukan oleh manusia. Karena manusia sering kali jatuh dalam kelemahan-kelemahannya. Kita membutuhkan penyucian, pengudusan, terus menerus. Jadi enggak cukup tahun ini sudah masuk Porta Sancta. Lah enggak tahu nanti tahun depan jatuh lagi. Artinya selama hidup dibutuhkan terus-menerus usaha, pertobatan, dan kesungguhan dalam mengikuti Tuhan. Yang menarik dalam pesta hari ini adalah keluarga kudus, Yosef, Maria, dan kanak-kanak Yesus itu memberikan teladan kita supaya kita sungguh-sungguh menanamkan nilai-nilai iman dalam keluarga kita. Dalam anak-anak, dalam suami istri, relasi dengan keluarga besar, dan semua orang yang kita jumpai. Sejak dini memang harus ditanamkan nilai-nilai iman. Walaupun tidak menjadi jaminan bahwa, saya didik secara Katolik, Romo gini, ikut mes dinar ini. Tapi besarnya dia jadi agnostik. Misalnya, dia jauh dari Tuhan ya Romo ya. Kehendak bebas. Manusia diberi kehendak bebas. Tetapi mungkin orang itu mencari ya. Jadi iman yang tidak didoktrin, iman yang tidak, pokoknya kamu harus gini. Kadang kan orang juga perlu mencari. Benarkah? Apakah? Mengapa? Banyak pertanyaan muncul, mencari. Sambil mencari jangan lupa untuk terus berdoa. Terus memiliki relasi dengan Tuhan supaya jalan kita diarahkan, dibimbing oleh Roh Kudus. Saya tahu tidak mudah mengajarkan nilai iman pada anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang dari mereka sebelum lahir, mereka sudah sangat dekat dengan gawai, dengan gadget, dengan cellphone, dengan komputer, internet. Itulah dunia saat ini. Yang mana informasi dari internet itu lebih cepat daripada informasi yang mereka dapatkan dari gereja. Gereja seminggu sekali. Lah kalau HP
Setiap detik scroll, informasi masuk semuanya. Yang baik nggak baik, yang suci nggak suci, semua masuk di situ. Ya kan? Jadi bagaimana menghadapi seperti itu? Anak saya Romo, kalau rewel saya kasih aja HP biar dia diem. Soalnya nggak tahu lagi. Dikasih tahu nggak bisa. Suruh stop main game nggak bisa. Terus saja main game misalnya. Nggak ada henti-hentinya. Ya itu tantangannya. Mau diajak ke gereja males. Suruh aktif kegiatan males. Kegiatan gereja males. Mager terus Romo. Nah ini tantangannya saat ini Bapak Ibu. Belum lagi yang sekarang mungkin lagi viral mungkin ya. Ada nggak tahu, yang muda-muda ini tahu mungkin. Saya pernah melihat ada sebuah misa, tapi bukan misa real. Misa yang dibuat oleh aplikasi. Namanya Roblox. Adik-adik mungkin tahu permainan itu Roblox, gamesnya itu enggak ya. Di sana ada AI-nya, artificial intelligence-nya. Di mana orang, jadi itu kan animasi kartun gitu ya, gambar gitu ya, gambar hidup gitu ya. Jadi ada romonya yang mimpin, tapi enggak real. Ada yang jadi lektor. Katanya kamu bisa milih jadi karakter apa aja di situ. Saya mau pengen jadi lektornya, saya pengen jadi mesdinarnya. Kayak main game ya kan. Saya pengen jadi romonya bahkan. Jadi, waduh. Dan lucunya tuh followernya ribuan. Dan ada kolektor. Wow, sudah terlalu ya ini ya, saya pikir ya. Sampai misa pun, maaf ya, dijadikan semacam itu, entertain, hiburan begitu. Ya dalam hati ini udah kelewatan sih. Moga-moga adik-adik di sini jangan ikut misa di situ ya. Enggak benar itu. Ya, enggak valid. Ya. Misalah seperti ini ya. Hadirlah, terima tubuh Kristus benar. Jangan lewat aplikasi itu ya. Oke. Jadi tantangan banyak sekali Bapak Ibu untuk menanamkan nilai-nilai iman pada anak-anak kita. Maka kita perlu open minded ya. Pertama belajar open minded, orang tua harus open minded. Tahu, jangan sampai enggak tahu. Istilah-istilah anak, berusaha belajar juga gitu. Mengerti bahasa mereka. Apa yang terjadi dalam situasi anak-anak saya ini. Awasi pergaulan-pergaulannya. Awasi relasi mereka. Masuk aja. Jadi followernya anakmu enggak apa-apa. Jadi followernya. Jadi ibu juga tahu, oh aktif saya ini, anak saya ini ngupload apa aja ini. Supaya bisa sama-sama saling mengerti dunianya. Jadi enggak ada gap kayak langit dan bumi gitu ya. Ya kami pun para pastor juga berusaha untuk down-grounded ya. Supaya dipahami bahasa yang kami sampaikan kepada baik itu anak muda, dunia mereka, ya, berusaha meskipun tidak bisa sepenuhnya mengikuti. Jadi saudara-saudari, tantangan bagi kita semua, keluarga-keluarga, diri kita sendiri juga perlu menginjili. Kita ini perlu menginjili diri sendiri dulu. Terus kemudian kita menginjili keluarga kita. Supaya benar bahwa seperti Simeon, Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi keselamatanku. Jangan keselamatanku terletak pada cellphone. Ya toh? Mungkin kita di jalan asik gini-gini tiba-tiba mungkin ada orang nyerempet kita, HP-nya diambil, udah. Kita enggak aware. Coba kita harus aware bahwa keselamatanku ada pada Tuhan. Maka berdoalah anytime,
anywhere, wherever you go, whatever you're doing, you have to pray. Kamu harus berdoa. Karena betul bahwa si jahat itu sangat licik dan canggih. Si jahat bisa masuk lewat teknologi. Si jahat bisa masuk lewat orang-orang yang lemah imannya, lemah moralnya, punya bad attitude. Si jahat bisa masuk ke semua lini kehidupan manusia paling dalam. Sisi gelap diri kita masing-masing, si jahat bisa masuk. Oleh karena itu kita perlu membentengi diri kita dengan kuasa doa. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Yesus lakukan, Yesus dipersembahkan, dikuduskan, disucikan. Kita pun juga terus-menerus menyucikan diri. Ya karena saya tahu tadi bahwa internet tidak selalu baik. Anda tahu pasti plus minusnya. Maka kita juga harus memfilter, menyucikan diri, menyucikan anak-anakmu, menyucikan suamimu, menyucikan istrimu. Ya. Dengan cara apa? Hidup benar, hidup baik, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang sempurna, semua orang bisa buat kesalahan. Tapi marilah kita belajar untuk memperbaiki hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian yang tak kalah penting adalah kita juga mau untuk selalu memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, maka kita tidak perlu ragu, takut, gelisah, stres, depresi. Karena kita percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan itu tak akan ada habis-habisnya. Mari kita bersama dalam pesta Yesus dipersembahkan, kita diingatkan untuk senantiasa mewariskan nilai iman, menjaga, memelihara nilai-nilai iman kita, dan juga kita menguduskan diri, menguduskan keluarga, dan kemudian kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita yang baik. Tuhan memberkati. Amin.